pagi kepada kita. Kita bersyukur karena sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam ibadah online pada hari ini. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kesempatan yang Kau beri. Sekali lagi kami dapat berkumpul bersama hari ini. Sebentar tadi kami telah menaikkan pujian syukur kami melalui nyanyian. Kami tahu bahwa semua itu Engkau terima, sehingga itu dapat menguatkan kami, membawa hati kami, jiwa kami, untuk selalu hidup dekat dengan-Mu dan hidup memuji menyembah-Mu. Sebentar nanti kami akan sama-sama belajar daripada firman-Mu, sertai kami, berikanlah kami hikmat sehingga kami dapat memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami. Amin. Baiklah, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius 15 ayat 1 hingga yang ke-11. Injil Matius 15 ayat 1 hingga yang ke-11, tetapi saya hanya akan baca daripada ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Bangsa ini menghormatiku dengan kata-kata, tetapi hati mereka jauh dariku. Sia-sialah mereka beribadat kepadaku, sedangkan ajaran yang diajarkan mereka ialah peraturan manusia." Kemudian Yesus memanggil orang ramai itu lalu berkata kepada mereka, "Dengar dan fahamilah, apa yang masuk ke mulut seseorang tidak menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari mulutnya, itulah yang menajiskannya." Jadi pada pagi ini, saya senang sekali mengajak kita belajar satu tema firman Tuhan, yaitu bagaimana beribadah. Bagaimana beribadah. Nah, salah satu daripada ciri iman orang Kristen yang bertumbuh dan dewasa adalah selalu rindu untuk beribadah dan membuat persekutuan dengan Tuhan. Menjadikan ibadah sebagai sebuah keperluan, bukannya sebuah rutin. Karena kadang-kala kita ini mau beribadah itu karena sebagai sebuah rutin saja. Oh, hari ini hari Minggu perlu ibadah. Tapi bukan sebagai keperluan. Nah, itu salah. Sebagai Kristen yang bertumbuh dan menjadi dewasa, ibadah ini adalah sangat penting. Karena ibadah merupakan salah satu cara kita untuk berkomunikasi dengan pencipta kita, Allah. Dan inilah cara kita untuk berdoa, dan inilah cara kita membuat persekutuan, yaitu dengan cara saling memperhati di antara satu dengan yang lain, saling memperduli dan saling tolong-menolong. Nah, di dalam pembacaan ini kita akan belajar 3 hal bagaimana beribadah. Jadi yang pertama, saya ambil daripada ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata ayat yang ke-8, "Bangsa ini menghormatiku dengan kata-kata, tetapi hati mereka jauh daripadaku." Ayat yang ke-8 ini membawa kita kepada poin yang pertama, yaitu cara untuk beribadah adalah ibadah harus didasari dari hati. Ibadah harus didasari dari hati. Nah, bagaimana ibadah yang didasari atau dimulai daripada hati? Setiap kita ada hati, dan apa saja yang kita luahkan yang berasal daripada hati kita merupakan suatu perkara yang ikhlas, merupakan satu perkara yang benar-benar kita mau buat. Nah, selalunya kalau muka saja senyum tapi hati sedih, itu tidak ikhlas. Tetapi kalau hati kita juga senyum, gembira, muka gembira, nah itu barulah ikhlas. Begitu juga di dalam ibadah. Karena tujuan ibadah itu adalah untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menikmati bait-Nya, menikmati kuasa-Nya, menikmati firman-Nya. Maka
ibadah itu harus didasari dengan hati kita, dimulai daripada hati kita. Jadi caranya bagaimana mendasari ibadah itu dengan hati adalah dengan cara kita sungguh-sungguh di dalam ibadah. Sungguh-sungguh di dalam ibadah bermaksud kita menghormati Tuhan saat kita beribadah. Biarpun di mana sahaja tempat kita beribadah. Nah, kalau sebelum ini PKP atau masa kita senang-senang, ibadah itu di gereja, dan pasti di gereja cara kita beribadah itu adalah membawa Alkitab. Cara kita beribadah itu adalah dengan disiplin di gereja, duduk, kalau nyanyi, kalau berdoa, kalau mendengar firman Tuhan kita juga duduk, mendengar dan belajar firman Tuhan. Nah, begitulah cara kita beribadah dari hati, benar-benar menghormati. Menghormati ini, cara yang lain ini adalah dengan menepati masa. Menghormati ini adalah dengan cara tidak berkata-kata yang buruk di dalam Alkitab, tidak bermain telepon, tidak tidur, dan juga berdisiplin di dalam ibadah. Nah, di dalam pembacaan kita ini, ayat yang ke-8, dimulai dengan bangsa ini menghormatiku dengan kata-kata, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Mengapa? Hati sangat penting. Karena semua yang keluar dari mulut itu, semua orang pun boleh buat. Kita boleh senang saja cakap, "Oi, saya mencintai dia. Oi, saya sangat takut kepada Tuhan." Tapi hati kita belum tentu, kan? Jadi hati sangat penting di dalam ibadah. Hati yang benar-benar takut dan menghormati Tuhan. Nah, di dalam pembacaan kita ini, Yesus sangat tegas mengatakan bahwa hati itulah yang penting. Kalau hati kita jauh daripada Tuhan, sia-sialah mulut kita yang memuji, menyembah Tuhan dan berkata saksi. Karena hati yang dilihat oleh Tuhan. Jadi cara yang pertama bagaimana beribadah itu adalah ibadah harus didasari daripada hati yang benar-benar rindu akan Tuhan, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan benar-benar ingin merasakan kasih-Nya. Seterusnya, yang kedua, daripada ayat yang ke-9, saya baca daripada ayat yang ke-9, sia-sialah mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang diajarkan mereka ialah peraturan manusia. Ayat 9 ini membawa kita poin yang kedua, yaitu ibadah harus dilakukan atas perintah Allah dan bukan karena peraturan manusia. Ibadah harus dilakukan atas perintah Allah dan bukan karena perintah manusia. Nah, ibadah itu tercipta karena inisiatif Allah sendiri yang memanggil manusia untuk datang kepadanya dan juga beribadah kepada Allah, yaitu memuji, menyembah Tuhan, belajar daripada firman-Nya melalui ibadah. Karena di dalam ibadah adanya doa, adanya puji-pujian, dan adanya firman. Nah, ibadah yang berkenan adalah ibadah yang tidak bercampur dengan kepentingan manusia. Karena selalunya ibadah yang ada kepentingan ataupun adanya perintah manusia itu bukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan belum tentu itu dapat dilakukan oleh manusia. Biasanya apa yang manusia inginkan belum tentu itu adalah yang diinginkan oleh Allah. Jadi marilah kita melakukan ibadah yang diinginkan oleh Tuhan dan bukan ibadah seperti yang manusia mahu. Ada banyak manusia yang membuat peraturan-peraturan baru di dalam ibadah, tetapi belum tentu itu adalah yang berkenan di mata Tuhan. Jadi beribadah itu harus ikut perintah Allah dan bukan ikut perintah manusia. Bagaimana
untuk mengikut perintah Allah ini. Yang pertama caranya itu adalah di dalam ibadah kita harus ketepikan keinginan manusia, tetapi kita utamakan kehendak Allah. Yang kedua, jangan terlekah dan tergoda dengan keinginan manusia, karena itu yang membuatkan ibadah kita dengan Tuhan itu dicemari atau diganggu. Nah, kadang-kala manusia atau orang datang beribadah itu karena mereka cakap, mereka punya tim pujian penyembahan siok. Nah, bukan itu yang penting di dalam ibadah. Yang penting di dalam ibadah adalah kita berkata, saya mau beribadah karena ingin mendengar firman Tuhan, ingin belajar firman Tuhan. Nah, itu yang Allah inginkan. Jadi, cara beribadah yang kedua ini adalah dilakukan atas perintah Allah dan bukan karena kehendak manusia. Seterusnya yang ketiga dan yang terakhir, saya ambil daripada ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, apa yang masuk ke mulut seseorang tidak menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari mulutnya itulah yang menajiskannya. Nah, ayat 11 ini membawa kepada kita poin yang ketiga, yaitu ibadah membuat kita mengerti dan bersyukur. Nah, pada zaman Alkitab ini, pada ketika Yesus mengatakan hal ini, zaman tersebut sebenarnya merupakan zaman yang sangat sukar untuk manusia. Kehidupan mereka sangat rumit karena ada banyak pantang larang dan adat istiadat yang harus diikut. Nah, contohnya mereka ini banyak mengharamkan binatang, banyak mengharamkan makanan. Mereka juga tidak boleh sentuh mayat. Kalau ada yang berpenyakit, khususnya penyakit kusta, mereka akan panggil mereka itu najis, lalu mengasingkan mereka daripada orang biasa. Lepas itu pergi ke kuburan pun itu sudah najis. Mendekati wanita yang mengandung pun najis, apalagi yang datang bulan. Semua itu najis bagi mereka dan tidak harus menghampiri, apalagi menyentuh hal-hal itu. Nah, tetapi pada waktu kelahiran Yesus, dia mengubah semua adat istiadat dan pantang larang itu menjadi lebih mudah, seperti yang kita nikmati saat ini. Nah, Yesus hapuskan semua itu dengan cara dia menyentuh orang yang mati, bukan setakat menyentuh tetapi membangkitkannya. Orang-orang kusta juga dia sembuhkan. Nah, pada waktu dia berjalan di tengah-tengah orang, dia juga disentuh oleh wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Lalu dia sembuhkan. Nah, jadi ibadah ini membuatkan kita mengerti dan bersyukur, sehingga di dalam ibadah seharusnya yang keluar daripada mulut kita itu adalah ucapan syukur. Itulah sebabnya firman Tuhan ini berkata, apa yang masuk di mulut seseorang tidak menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari mulutnya itulah yang menajiskannya. Ini maksudnya kita harus memelihara apa yang keluar di dalam mulut kita, apalagi saat beribadah. Ibadah mengajar kita tentang puji-pujian, bersyukur, dan juga kesaksian yang benar. Jadi beribadah ini seharusnya membuatkan kita mengerti dan selalu mau bersyukur di dalam apapun situasi hidup kita. Nah, situasi yang kita sedang alami juga saat ini, saya percaya ini tidak membuatkan kita rasa tertekan. Ini tidak membuatkan kita rasa panik dan sebagainya, tetapi ini membuatkan kita rasa bersyukur. Karena walaupun ada banyak halangan, kita masih dapat sama-sama beribadah, kita masih dapat sama-sama belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Jadi penutupnya, saya ingin bertanya kepada kita, apakah selama ini kita beribadah karena terpaksa, ataupun kita hanya hadir ke gereja, menjadi jemaat, menjadi EJK karena rutin dan terpaksa. Nah, jika semua itu kita rasa terpaksa,
itu bermaksud kita masih belum mengerti apa itu ibadah. Jadi, mari kita sama-sama mengerti ibadah itu. Karena beribadah itu membuatkan kehidupan kita lebih baik, moral kita lebih baik, dan yang paling penting, ibadah itu membuatkan kita dapat melihat jalan keselamatan sehingga hidup kita juga dapat diselamatkan. Jadi, mari kita sama-sama belajar, sama-sama kita memahami firman Tuhan ini, dan jadikan ibadah atau perjumpaan dengan Tuhan itu di dalam persekutuan, baik persekutuan pribadi, persekutuan keluarga, dan juga di dalam kalangan yang besar itu sebagai keperluan di dalam hidup kita. Karena hanya melalui ibadah dan persekutuan dengan Tuhan itu, ia akan membuatkan hidup kita lebih baik, dan kita juga mengerti Tuhan dan jalan keselamatan yang Dia tawarkan, sehingga kita semua dapat diselamatkan. Jadi terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan kami dapat sama-sama belajar firman-Mu pada pagi ini daripada Matius. Kami tahu Tuhan bahwa kami semua sudah lama beribadah kepada-Mu, dan kadang-kala kami lalai arti tentang ibadah ini. Tetapi Tuhan, biarlah melalui firman-Mu yang sudah kami belajar, yang benar-benar membuatkan kami faham bahwa beribadah kepada Engkau ini sangat penting, dan beribadah kepada-Mu adalah suatu perkara yang harus kami jadikan sebagai keperluan, bukan setakat rutin, tetapi keperluan karena kami semua memerlukan Allah di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, kami semakin mengerti bahwa setelah kami mengikuti ibadah, hidup kami diubah, dan kami juga semakin baik, sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang Engkau inginkan. Bagi semua jemaat-Mu yang bersama-sama di dalam ibadah ini, dimanapun kami mengikuti ibadah ini, kami percaya bahwa Tuhan memberkati, menyertai. Bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit pada saat ini, apapun jenis sakit penyakit yang mereka alami, Bapa Surgawi, kami tahu bahwa Engkau menyembuhkan mereka sesuai dengan masa dan kehendak-Mu. Bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah, yang mengalami persoalan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau memberikan mereka jalan keluar. Engkau melepaskan mereka, sehingga mereka juga dapat menikmati indahnya hari-hari yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Untuk negara kami saat ini, Malaysia, yang sedang dilanda dengan penyakit COVID-19, kami percaya Tuhan bahwa Engkau melihat kami, dan ada rencana-Mu yang Engkau ingin sampaikan. Oleh itu Tuhan, biarlah semua rakyat Malaysia ini dapat mengerti isi hati-Mu. Dan kami percaya Bapa bahwa Engkau memberkati pemimpin negara ini, sehingga mereka ada jalan keluar untuk membuatkan penyakit ini semakin berkurangan. Dan setiap kami juga dapat memahami isi hati-Mu, karena kami tahu hanya melalui Engkau semua ini dapat dihapuskan, sehingga kami kembali kepada kehidupan yang normal, dapat melakukan segala sesuatu dengan bebas, seperti ibadah dan sebagainya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan dan percaya bahwa berkat dan juga damai dari surga menikmati kita semua daripada sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu.